Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Ari Mulyana. Jangan lupa bagi Anda, kalau udah lihat channel saya, jangan lupa di like, di komen, and di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa ditekan loncengnya. Biar apa? Biar ketika ada video baru, biar ada notifikasinya teman-teman. Nah, di sini saya akan membagi tips dan akan mengasih peluang bisnis online ya. Jadi dimana sekarang ini di era modern kali ini ya, mungkin semua orang semuanya udah memakai gadget. Bahkan pembelian apapun itu melalui gadget. Contohnya ya lewat Shopee, lewat Lazada, atau lewat yang lainnya teman-teman. Nah, di sini saya ingin membagi tips yaitu peluang bisnis online teman-teman. Nah, jadi di bisnis kita ini, di bisnis kali ini modal utama yaitu impian teman-teman. Nah, jadi ketika Anda masuk gabung bisnis ini, Anda harus mempunyai impian. Jadi modal utama itu adalah impian Anda, gitu. Nah, mungkin di salah satu semua ini ada impian teman-teman. Teman-teman pengen memiliki usaha sendiri, teman-teman pengen penghasilan yang lebih besar, membahagiakan orang tua, memiliki rumah dan mobil baru. Nah, itu salah satu impian kayak gitu. Nah, impian di sini itu apa sih? Arti dalam impian itu apa? Nah, jadi impian itu sesuatu yang harus terwujud. Jadi garis besarnya itu harus terwujud kayak gitu. Nah, impian ini berasal dari hati yang paling dalam. Dan ketika kita mengungkapkan impian kita, pasti akan menimbulkan yang namanya nangis kayak gitu. Nah, itu impian teman-teman. Mungkin teman-teman pengen menjalani masa pensiun dengan tenang kayak gitu ya. Mungkin teman-teman pengen jalan-jalan luar negeri kayak gitu. Nah, itu mungkin masuknya ke impian teman-teman. Jadi impian itu jangan cuman sekedar diomongkan, tetapi impian itu benar-benar harus diwujudkan. Impian dengan keinginan itu beda ya, kayak gitu. Ketika impian itu ya benar-benar harus terwujud, keinginan ya itu cuman menginginkan doang. Contohnya ya, kamu pengen gak sukses? Pengen. Nah, itu baru keinginan doang, belum yang namanya actionnya, belum namanya pekerjaannya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang mau sukses, ada yang mau menjadi bos. Nah, jadi teman-teman ketika mau sukses di bisnis ini, teman-teman harus udah mempunyai rencana masa depan teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini apa sih rencana setelah lulus kuliah? Apa sih rencana setelah lulus SMA? Kayak gitu. Jadi orang sukses itu udah punya planning, orang sukses itu udah punya tujuan. Kayak gitu. Apa sih rencana setelah lulus SMA? Jadi teman-teman itu udah harus mempunyai tujuan untuk kedepannya itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, mau jadi seperti apa 5 tahun ke depan? Teman-teman harus udah punya planning juga 5 tahun ke depan teman-teman itu harus jadi apa, kayak gitu. Mau gaji besar atau penghasilan besar? Kalau teman-teman mau gaji besar, ya otomatis per bulan itu udah ada, kayak gitu. Atau penghasilan besar. Penghasilan besar itu kadang ada naik, kadang ada turun. Jadi nggak tentu kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih mau gaji besar atau penghasilan besar, kayak gitu. Nah, ini standar gaji ya. Standar gaji di Indonesia. Fresh Graduate. Gaji untuk seseorang yang baru lulus pendidikan memang rata-rata paling kecil daripada posisi lain. Sebab kelompok ini dinilai belum memiliki pengalaman bekerja, sehingga tanggung jawabnya pun paling kecil dalam perusahaan. Nah, standar gaji yang baru lulus kuliah atau yang baru lulus SMA kayak gitu ya, ini gajinya 2-4 juta per bulan teman-teman. Jadi udah saingannya banyak banget ya.
SMA maupun S1 juga saingannya banyak banget kalau Anda pilihnya di kerja. Nah, sedikit gambaran ya, setelah kita lulus kuliah atau setelah lulus SMA gitu ya, mungkin ada yang mau nikah setelah SMA ya. Nah, nikah 100 juta ya, nikah 100 juta ya, mungkin cewek ada gitu ya, mungkin cewek nih, saya nanya kepada perempuan, mau nggak dimahar atau mau nggak dinikahin cuman 20 juta. Mungkin kebanyakan rata-rata tidak ada yang mau gitu ya, pasti nolak. Pasti rata-rata pengennya 50 juta ke atas atau 100 juta lah, itu paling besar ya. Ya gitu, pengen perempuan itu ya pengen besar gitu ya, nggak mau gitu dinikahin dengan 20 juta. Apaan, saya emang lonte. Nah, pengen juga kan, pengen beli rumah gitu kan. Nah, rumah itu harganya 350 juta ya, kita taktor 350 juta, dan mobil 150 juta. Pengen dong memiliki mobil ya, kayak gitu, kita taktor 150 juta, kita totalin. Nah, semuanya 600 juta dari nikah, rumah, mobil, itu 600 juta. Nah, contoh tadi kita ambil di kerja contohnya. Contoh kita ambil kerja. Gaji hasil kerja tadi itu kan 3 sampai 4 juta per bulannya. Kita taktor juga 3 juta per bulan. Gaji hasil kerja kita 3 juta per bulan. Tetapi kita pengen mendapatkan semua ini nih, yang nikah, rumah, mobil. Itu kan totalnya 600 juta. Tetapi kita digaji cuma 3 juta per bulan. Nah, saya nanya, itu sampai enggak gaji kita 3 juta ke 600 juta, itu sampai enggak? Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, sampai enggak kita 600 juta dengan gaji 3 juta? Tercapai enggak? Nah, ternyata tercapai teman-teman. Tercapai, tetapi lama ya. Tetapi lama gitu. Tercapai selama 200 bulan atau 16 tahun. Itu tanpa makan, tanpa minum teman-teman. Ya mungkin teman-teman kerja gitu ya 3 juta per bulan gitu. Teman-teman pengen mendapatkan 600 juta itu tanpa makan, tanpa minum. Wah, 1 hari atau 3 hari juga udah modar kali ya, udah meninggal. Kayak gitu ya. Nah, ini pengangguran ya terdidik terus meningkat di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Nah, pengangguran paling tinggi 4.950 juta 143 orang ya, merupakan lulusan universitas yang bergelar sarjana. Ini yang lulusan kuliah aja udah banyak banget ya, udah hampir jutaan kali. Nah, pengangguran terdidik itu baik berijazah diploma maupun sastra kayak gitu. Nah, ini yang pengangguran yang lulusan S1, S2 aja udah banyak yang nganggur, apalagi yang lulusan SMA ya, lebih banyak lagi ya kayak gitu. Aduh. Nah, jadi Anda mau kemana kayak gitu, Anda harus bisa berpikir dari sekarang. Anda harus sudah punya tujuan dari sekarang. Anda mau kerja atau Anda mau bisnis? Kalau kerja Anda amannya dari segi gaji, dari segi nggak diatur-aturnya mungkin kayak gitu ya. Kerja aman gitu, digajinya setiap bulan kayak gitu, aman. Tapi bisnis Anda bebas. Ketika Anda mengerjakan di bisnis, Anda bebas mau ngerjain di mana aja pun bisa. Mau di WC, mau di kamar mandi, mau di mana juga bisa gitu ya. Mau di tengah jalan pun bisa gitu kan, ketabrak dong. Ya, kayak gitu. Kalau kerja Anda resikonya berat juga ya. Kalau Anda kerja ya mungkin diatur-atur, ya mungkin disuruh-suruh kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi tinggal pilih aja mau kerja apa mau bisnis, bebas. Nah, ketika Anda pilih di bisnis, ketika Anda pilih di jalur bisnis, ini pertanyaannya, why? Kenapa harus bisnis online? Why online bisnis ya? Kenapa harus bisnis online sih? Pertanyaannya ini ya. Kenapa sih harus bisnis online? Modalnya kecil ya. Modalnya kecil,
resikonya kecil, gak perlu macet-macetan. Ya mungkin teman-teman kalau tadi ambilnya di kerja, ya mungkin teman-teman masih macet-macetan gitu ya, apalagi di Jakarta macet gitu kerja. Terus kalau bisnis Anda hemat waktu, mau jam berapapun, mau jam subuh, malam, siang, gitu kan, itu hemat waktu gitu ya. Mau ngerjain gimana juga bisa gitu, bisa di mana aja gitu kan, bisa di mall, bisa di Indomaret, bisa di mana gitu kan, bebas gitu kan. Terus pelanggan di seluruh dunia ya, bukan lagi di daerah kita gitu ya, yang paling kecil gitu ya, di kampung gitu, bukan, tetapi pelanggan kita yaitu di seluruh dunia ya. Setiap orang rata-rata terhubung dengan internet melalui laptop dan gadget 4 jam per hari minimal gitu ya. Ya mungkin di sini orang mana sih gitu kan, orang mana yang pegang HP cuma 4 jam per hari. Ya mungkin sekarang mah udah lebih ya, bahkan 24 jam mungkin ditaruh aja gitu ya di tangan gitu kan, ada di saku dibawa terus gitu kan. Nah bahkan lebih dari 4 jam gitu ya. Nah potensinya pun besar. Transaksi perdagangan online di Indonesia sebanyak 288 triliun di tahun 2015. Di tahun 2015 aja udah 288 triliun. Apalagi sekarang tahun 2020 bahkan udah meningkat banget ya. Kayak gitu. Jadi potensi bisnis online itu udah nomor 1 gitu, udah tertinggi gitu omsetnya. Nah, did you know? Mari kita bandingkan Syed Sudirman Tower versus Tokopedia ya. Syed Sudirman Tower itu kan yang offline, yang udah jadi itu, yang di tempat gitu ya. Itu bisnisnya omsetnya itu per bulan 1,5 triliun. Sedangkan Tokopedia itu per bulannya itu 4 triliun gitu. Ini Tokopedia yang online loh. Jadi Anda mau pilih yang offline apa yang online? Yang offline Anda 1,5 triliun. Yang online Anda cuma duduk-duduk aja, itu 4 triliun kayak gitu. Jadi Anda harus bisa berpikir positif, harus bisa pemikiran jauh dari sekarang kayak gitu. Nah kita bandingkan lagi dengan Garuda Indonesia, dengan Gojek. Garuda Indonesia itu omsetnya per bulan 12,3 triliun. Itu Garuda Indonesia. Ya cuman adanya di Soekarno-Hatta gitu, di tempat aja gitu ya, nggak ada di mana gitu ya, nggak ada di jalan, nggak ada yang di mana gitu, nggak ada gitu. Tetapi kita bandingkan dengan Gojek omset per bulannya yaitu 17 triliun. Gojek itu ketika kita di jalan pasti aja ada ya Gojek gitu ya, tiap lewat, GrabFood gitu kan, itu sama saja perusahaan Gojek gitu ya. Itu omsetnya pun lebih besar daripada Garuda Indonesia kayak gitu. Sponsor liga utama satu aja sepak bola Indonesia yaitu Gojek Traveloka. Itu udah berkolaborasi gitu ya, udah nyatu gitu. Omsetnya pun lebih besar gitu ya. Enggak lagi sponsornya itu Garuda Indonesia, enggak lagi Syed Sudirman, enggak kayak gitu. Nah, pertumbuhan perusahaan ekspedisi di Indonesia dari Pos Indonesia, JNE, Tiki ya, Tiki apa ini hanya satu titipan kilat tuh kan. Pertumbuhan online shop yang begitu pesat mendorong lainnya perusahaan-perusahaan ekspedisi baru yang siap meramaikan persaingan seperti JNT Express, Si Cepat. Ini JNT nomor 1 banget ya. Sekarang udah tercepat dalam pengirimannya gitu ya. Ada Si Cepat Express ya, 1-3 hari pun udah sampai kayak gitu ya. Ini pertumbuhan perusahaan ekspedisi di Indonesia. Nah, jika bisnis online memang sangat menguntungkan, lalu mengapa banyak yang ragu bahkan gagal menjalaninya? Ada yang tahu masalahnya apa? Ternyata masalahnya ini ya, proses teman-teman. P-nya itu produknya. Ya mungkin teman-teman yang gaptek gitu kan, pengen buka usaha tetapi suka bingung gitu kan,
aduh saya bikin usaha apa ya, nanti produknya apa ya. Nah mungkin teman-teman pertanyaannya suka di situ tuh masalahnya ya, produknya itu dari mana atau gimana bikinnya gitu ya. Ya itu tantangannya ya. Terus R-nya yaitu promosi. Ya mungkin teman-teman ketika belum tahu kayak gitu ya, aduh saya promosinya di mana ini, saya pemasarannya kayak gimana ini. Nah itu mungkin tantangannya atau masalahnya gitu ya. Terus masalahnya lagi toko online. Ya mungkin teman-teman ketika mau bangun bisnis gitu kan, saya mau jualan di mana ya, mau jualan secara online apa secara offline kayak gitu ya. Jadi teman-teman suka merasa bingung gitu ya. Nah itu tantangannya ternyata teman-teman. Terus closing skill, cara jualannya itu kayak gimana gitu ya, cara closingan itu yang bagus kayak gimana, itu ternyata tantangan. Mentoring, saya kalau nggak ada sistem mentoring saya suka bingung ini cara ngerjain ini, saya mau belajar di mana ya kayak gitu, itu tantangannya. Terus database konsumen, saya konsumen saya carinya di mana ya, apakah daerah tempat saja, apakah gimana ya, saya bingung gitu ya. Nah itu database konsumennya mungkin bingung di situnya kayak gitu. Nah ini semua ini tantangannya ketika mau memulai bisnis gitu ya. Ini tantangannya dari produknya, promosinya, toko online-nya, closing skill, mentoring, database konsumen kayak gitu. Ini semua tantangannya teman-teman. Nah ini proses ini ribet ternyata kalau dikerjain sendiri ya, ribet kalau diurus sendiri teman-teman. Coba teman-teman kalau masuk ke komunitas ya. Nah proses itu apa sih solusinya? Ternyata ini solusinya teman-teman, masuk ke komunitas yang sudah menyediakan semua hal itu. Nah kita masuk ke Dream Come True, yaitu Online Entrepreneur Community. Cara termudah mewujudkan impian Anda dengan bisnis online. Jadi teman-teman, dari sekarang harus bisa memilih. Anda harus udah bisa berpikir positif ke jauh. Nah, dari semua itu teman-teman, dari proses itu teman-teman masuk ke komunitas bisnis Dream Come True. Dari bisnis ini udah menyediakan dari produknya, dari closing skillnya, dari database konsumennya, jadi udah disediakan semuanya kayak gitu teman-teman. Nah mungkin ini saja peluang bisnis online yang saya berikan kepada teman-teman. Kalau ada kurang atau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan ke saya langsung, bisa DM ya lewat Instagram saya arimulyana.co.id ya. Bisa langsung DM saya atau WA langsung ke saya di 085 888 233301 ya teman-teman. Mungkin dicukupkan. Saya Ari Mulyana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.